Shalom everyone, balik lagi sama aku Renika Septiana Nebaho. Nah, kali ini ada yang berbeda nih dari penjelasanku. Nah, kalau kemarin kan berbicara tentang komunikasi. Sekarang ada penambahan kata di depan komunikasi itu. Nah, penambahan katanya adalah komponen. Jadi, yang mau kita bahas hari ini adalah komponen komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam komponen utama dalam komunikasi, kalian perlu paham dulu apa arti dari komponen. Nah, arti dari komponen itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Jadi, KBBI menyebutkan bahwa komponen ini bisa diartikan sebagai unsur. Kalau komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, informasinya itu bisa berupa pesan, ide, atau gagasan. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ini yang terutama sih. Komponen utama dalam komunikasi itu ada 5. Yang pertama itu adalah pengirim atau sender. Pengirim ini apa sih? Pengirim ini adalah individu yang menyampaikan pesan atau informasi. Dan pengirim ini mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pengirim ini sangat-sangatlah besar karena ini menyangkut kepada informasi yang akan disampaikan. Jadi tanggung jawabnya adalah menyampaikan pesan atau mendeskripsikan pesan itu dengan jelas dan relevan. Agar apa? Agar dapat dipahami oleh si penerima. Nah, yang kedua itu adalah pesan atau message. Nah, pesan ini adalah informasi yang akan disampaikan si pengirim kepada si penerima. Nah, bentuk-bentuk pesan ini bisa berupa kata-kata, gambar, simbol, atau bisa dikombinasikan juga dari semua ini. Dari kata-kata, gambar, simbol itu bisa disatukan, itu menjadi suatu pesan juga yang akan disampaikan oleh si pengirim. Jadi pesan harus disusun dengan baik agar dapat dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan maksud pengirim. Nah, yang ketiga itu ada saluran atau channel. Saluran komunikasi adalah cara. Jadi saluran ini adalah cara di mana si pengirim tadi akan menyampaikan pesan kepada si penerima. Nah, ada dua jenis saluran ini, yaitu yang pertama adalah verbal atau bisa disebut dengan lisan atau percakapan langsung, dan bisa juga berbentuk tulisan yang disebut dengan surat atau email. Nah, ada juga non-verbal. Kalau non-verbalnya itu bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Nah, ternyata pemilihan saluran yang tepat penting dan sangat amat penting. Supaya apa? Supaya pesan dapat disampaikan secara efektif dan penerimanya juga bisa menerima dengan baik dan juga efektif. Nah, kita masuk ke bagiannya yang keempat, yaitu penerima atau receiver. Penerima ini adalah individu yang menerima pesan dari si pengirim. Nah, kalau pengirim tadi mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan relevan, maka si penerima ini juga mempunyai tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memahami, untuk merespon pesan yang diterima dengan baik juga. Jadi, dari pesan yang disampaikan oleh si pengirim, penerima dapat memiliki latar belakang yang baik, pengetahuan yang baru, dan pengalaman yang berbeda yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap pesan. Nah, semuanya itu tergantung dari pesan yang dikirimkan oleh si pengirim. Kalau si pengirim menyampaikan pesan dengan hal-hal yang positif, maka si penerima juga akan menerima hal-hal yang positif. Nah, yang kelima itu ada umpan balik atau feedback. Ini kita sering mendengar kata-kata feedback ini dalam setiap komunikasi. Jadi apa sih artinya? Umpan balik itu adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Nah, umpan balik ini memungkinkan pengirim untuk mengetahui sejauh mana sih pesan yang sudah disampaikan oleh si pengirim dan sejauh mana si penerima sudah memahami pesan yang dikirim oleh si pengirim. Jadi
Jenis-jenis umpan baliknya itu bisa berupa komentar, pertanyaan, atau reaksi verbal dan non-verbal lainnya. Nah, setelah kita memahami 5 komponen utama ini, maka sebenarnya ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Ada si pengirim, ada si penerima, ada pesan, ada saluran, ada feedback juga, feedback baik atau buruk dari setiap gerakan tubuh tadi yang dibilang non-verbal atau verbal, dari ekspresi wajah itu bisa kita lihat. Jika kita menyampaikan pesan itu kepada orang lain, apakah respon orang lain dengan mimik wajah yang marah atau yang tidak enak, itu merupakan suatu komunikasi juga dan suatu feedback dari si penerima. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. And see you. God bless you guys.